Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Azahir. Hari ini kita melihat tanaman anggur. Rencana mau saya atur dahan atau batang sekundernya dan membuang sulur pada tanaman anggur. Ini tak buang. Ini Dickson, usia sekitar 1 tahun. Dia mengalami stuck. Misalnya saya beri Dormek sebenarnya dulu, tapi dia gosong, mungkin kelebihan pada saat menggunakan Dormek. Hati-hati, jadi merusak mata but. Ini saya pakai gergaji, tidak bisa. Pakai lidah buaya sama saja. Pakai Dormek mah gosong. Jadi alami saja. Ini baru jadi, ya. Dia kena jamur, jadi dia mengalami penghambatan pertumbuhan. Ini panjang, ini kemarin ini ada mata tunas lagi, tetapi dia gosong karena kena jamur. Jadi rencana mau saya potong dan saya betulin dahannya lagi, ulang dari awal. Ini sama, ini panjang 1 meter kemarin. Nah, tapi sama, dia pertumbuhannya kena jamur jadi rusak. Jadi mau saya buat tralis kiri kanan sehingga dapat meratakan semua batang tersiernya. Ini baru saya tanam beberapa hari, turun cangkok. Ini cangkok, ini Seni Muscat, yang bilangnya New Seni Muscat. Dan ini SMK atau Seni Muscat Korea. Ini baru saya tanam juga, mungkin sekitar ada 1 bulan, belum ada 2 bulan, 1 bulan. Dan ini pion, ya, ini baru saya buat batangnya. Rencana teralis juga dan naik ke atas para-para, mungkin sekitar 6 atau 7 batang tersier. Ini di bawahnya saya tanam lagi. Ini Yuho, tapi saya kurang tahu seperti ini kah. Waktu saya beli pembibitannya kemarin, saya tanya asal dari bibit dari Dion Bara, tapi saya kurang paham juga. Pas sampai baru saya cek, daunnya seperti ini. Entah dari Cina, entah dari mana, saya kurang tahu. Jadi kita tunggu saja ini berbuah, jadi kita tahu betul apa tidaknya, ya. Ini sekitar tanam ini sekitar 1 bulan, sudah mulai kena jamur karena musim hujan. Ini sama, jamur embun. Media saya menggunakan grounding langsung tanah, karena pada saat grounding itu lebih cepat pertumbuhannya. Tetapi pada saat tanah padat itu dia mengalami penghambatan pertumbuhan atau stuck. Jadi kebanyakan air, tanah padat, tanah harus berpasir, lebih bagus lagi campur sekam, kohe, dan tanah. Jadi ada perbandingannya.
biasanya 1:1 semua. Tapi ini saya awalnya dulu menggunakan sekam, kohe, dan tanah, tapi menyusut, tanahnya menyusut, jadi saya tanah biasa dengan pupuk kandang saja. Ini ada yang sebagian fermentasi, ada sebagian belum. Dan ini red seni muskat ya, red seni muskat daunnya mirip dengan ini ya, dengan yuho. Ini batang, ini usia hampir 1 tahun lebih, tapi batang masih kecil. Ini tanahnya media kemarin, tanah biasa dan media dekat dengan air, jadi sekitar jaraknya ke sini itu air, jadi mengalami penghambatan pertumbuhan. Ini sebelahnya Antum King, tapi belum berbuah juga. Ini cangkok baru saya tanam. Dan ini Gosvi. Gosvi ini usia tanam sekitar 3 atau 4 bulan. Dia sudah bagus. Ini teralis 1, 2, 3, 4, 5, 6 rencana di sini, tapi ini kurang subur karena dekat masih pohon lombok atau pohon cabai. Ini saya buat seperti ini, naik ke atas. Dia sudah membawa bunga, sering membawa bunga PHP. Ini bunga PHP, tapi tidak kelihatan. Sebelah sana ada. Dan yang ini arah 30. Ini awalnya ini para-para. Jadi pada saat para-para dia sudah menunjukkan bunga dan buah. Ini usia sekitar hampir 1,5 tahun. Batang sudah besar, segede spidol ya, besar. Dan saya potong, saya bengkokkan dan mengalami kena jamur. Makanya mengulang dari awal dari sini rencana. Ini ada mata tunas naik, kita ulang lagi ke atas. Jadi sahabat anggur, kalau menanam, tentukan dulu model apa, para-para atau teralis. Kalau para-para langsung saja buat para-para. Kalau teralis langsung dari kecil seperti ini, langsung dari teralis. Nah, lebih enak. Kalau teralis itu lebih enak perawatannya, mengondisikan jamurnya lebih enak. Tapi kalau para-para susah mengondisikan jamurnya karena terlalu tinggi, kita semprot memakan banyak pestisida. Ini mengalami setak, ini hampir 6 bulan ini begini terus saja. Tumbuh tunas keriting, dia tumbuh tunas keriting, pasti akar di bawah situ dia banyak mengalami pembusukan. Karena sempat saya tutup kemarin menggunakan terpal, terus saya buka lagi pada saat musim panas dan menunjukkan tanda-tanda tunas di mata but yang kecil-kecil. Dan ini arah 15 sama dengan arah 30 tadi. Para-para saya potong, saya buat teralis, itu sama, dia mengalami penghambatan pertumbuhan. Sempat ini mau mati ya, tapi langsung saya tutup dengan terpal. Jadi ini selamat ya. Ini saya buat 1, 2, 3, 4 saja, 4 batang tersier. Dan yang ini Timco, sama langsung buat para-para. Ini usia
sekitar 6 bulan, hampir dengan sama dengan Gosvi. Dan ini Black Cinnamon Muscat, ini sama para-para. Awalnya para-para, ini sama kena penyakit juga, kena jamur. Dan saya buat teralis ulang dari awal. Jadi rugi besar sebenarnya pada saat merubah ini para-para ke teralis. Dan sebelah sini Cinnamon Muscat atau New Cinnamon Muscat, sama batang. Ini baru saja juga nih, sekitar 6 bulan. Saya buat teralis, sama semua teralis. Ini kemarin saya potong untuk menyetarakan batang tersiernya, tapi hujan deras ya, musim hujan, jadi banyak yang mengalami pengapetan pertumbuhan karena tidak pakai UV. Nah, sini Jupiter dan Taldun. Ini Taldun di atas, ini sudah menunjukkan berkali-kali menunjukkan bunga. Ini saya potong, sudah besar, sudah saya potong. Saya tidak tahu musim penghujan, jadi sama, pada saat memangkas harus paham dengan musim apa, supaya pada saat bunga dia tidak gosong. Ini Jupiter sama para-para. Awalnya saya buat teralis ulang dari awal. Dan ini sama, ini Monrove. Ini selama nih hampir 2 tahun, jadi pertumbuhannya lambat karena tadi kena jamur. Pada saat saya buat dari para-para dan menjadi teralis, dia seperti ini, kena jamur. Jadi ngulang dari awal lagi, banyak ngulang dari awal. Tapi rekomendasi itu yang paling bagus menanam Jupiter, Taldun, Gosvi, ini untuk Gosvi, dia sudah menunjukkan bunga, padahal hanya potes pucuk di sini. Ini PHP, di sebelah sana bunga, tapi bunganya sedikit sekali karena ini pertama saya buahkan, karena batangnya agak besar pensil. Yang lain masih kecil, setengah batang pensil. Kalau pemula tanamnya seperti ini, Gosvi, Ninel bagus juga, lebih cepat. Ini Cinnamon Muscat Old, dulu pernah berbunga dan sempat berbuah. Karena saya tidak sabar, pada saat itu musim jamur, ini para-para juga saya potong dan saya bengkokkan menjadikan teralis ulang dari awal lagi. Ini batangnya kecil, tidak seimbang, jadi seperti ini. Ini Sonaka juga sama, nggak mudah, sudah menunjukkan bunga walaupun PHP. Ini batangnya sama, awalnya para-para, saya berubah menjadi teralis, jadi ulang dari awal lagi. Ini
tamaki sama ini langsung dibuat menjadi para-para, jadi ketahuan langsung besar batangnya ya, dan langsung bisa berbuah. Ini usia belum ada 1 tahun, mungkin sekitar 6 bulan. Tanpa GA buahnya, karena hanya beberapa dompel, jadi saya tidak memberikan GA alami. Ini sama, ini CRV, ini sering berbuah, paling gampang berbuah, sama dengan Jupiter. Tapi ya tadi awalnya para-para, saya buat teralis ulang dari awal, jadi ulang dari dasar. Ini antum king, ini saya buat. Ya, harus perhatikan kalau para-para kita buang mata air, tunas airnya seperti ini. Tapi daun yang ini jangan dibuang, karena kalau daun dibuang dia akan batangnya sekecil, jadi harus sisakan daun. Ini waktu saya pruning, ya tadi pruning massal musim hujan ya, trip datang seperti ini, trip tanpa UV. Ini hanya berapa saja batang tersiernya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya buat 7, paling nanti saya kurangi lagi yang tidak maksimal. Ini sama akademik, ini selalu bunga PHP terus. Ini kalau menurut saya di tempat saya agak susah. Akademik bunga selalu rontok, saya kurang paham juga. Ini para-para saya potong jadi teralis. Ini antum king seperti ini kalau langsung dia dibuat dengan teralis, dia langsung batangnya besar. Jadi pada saat musim penghujan jangan dipotong, apalagi pada saat musim jamur. Harus kita buang sulurnya supaya cepat pertumbuhannya. Ini saya ikat dengan tali masker ya, pengadah. Sebenarnya ada tali pengikatnya, tapi yang ada saja kita ambil, tetapi harus sering kita cek supaya tidak terikat atau tidak terganggu. Media juga kita harus jaga supaya tidak padat, itu sering kita gemburkan atau cangkul-cangkul, jadi supaya akar tuh cepat pertumbuhannya, dan pupuk harus yang fermentasi, karena ini fermentasi itu seperti ini. Ini kohai nih, kohai ini tidak mudah hancur, masih ada walaupun sudah difermentasi. Jarak tanam itu sekitar dari sini ke situ itu sekitar ya 30 cm atau 40 cm. Ini belum saya bersihkan karena ini habis musim panas, baru di musim penghujan. Biasanya saya gemburkan seperti ini ya, rumput sama gulma nih tidak buang. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.